Pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam organisasi itu harus kita pecah menjadi bagian yang mungkin lebih nilainya bisa meningkat, pemilik mungkin pendapatannya bisa meningkat, demikian juga karyawan pasti akan mendapatkan return sesuai dengan yang dia berikan kepada perusahaan. Terus sebagai orang manajer itu memang harus terus kita kerjakan. Kalau misalnya evaluasi tidak pernah kita lakukan, kita sulit kan mencari di mana sih titik kesalahan yang kita lakukan selama 5, 4, 3, 2, 1. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Halo Sobat UMKM, kembali lagi di podcast Elko Entrepreneurship, Solusi Bisnis UMKM. Oke, bersama saya Anti Nurul Fauzia. Dan saya Anggi Agustin. Oke Sobat UMKM, kali ini kita akan membahas apa nih Teh Anti? Kita akan membahas fungsi manajemen yang kedua nih Kang Anggi. Iya. Perorganisasian. Setelah kemarin kita membahas mengenai perencanaan, sekarang kita akan membahas mengenai pengorganisasian nih Kang Anggi. Iya, oke. Silakan Teh Anti. Oke, kita akan membahas mengenai pengorganisasian tentunya bersama Bapak Dr. Yusuf Tojiri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, setelah kemarin nih kita membahas mengenai fungsi manajemen yang pertama, yaitu mengenai perencanaan nih Pak. Pentingnya perencanaan, lalu ada perencanaan jangka pendek, menengah, panjang. Sekarang kita akan membahas mengenai fungsi manajemen yang kedua nih Pak, yaitu pengorganisasian. Nah Pak, setelah kita tahu pentingnya perencanaan dalam bisnis, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita mengorganisasi atau mengorganisir sumber daya yang ada ya kan Pak? Iya. Lalu apa sih Pak yang sebenarnya yang dimaksud dengan pengorganisasian ini? Ya, terima kasih pada Anti dan juga Anggi. Jadi kalau perencanaan itu kan masih dalam tahap formulasi, belum ada action. Nah sekarang sesudah kita membuat rencana, kemudian kita turunkan menjadi sebuah tujuan, kemudian kita juga menyusun strategi untuk mencapai tujuan. Sekarang semua itu implementasikan. Salah satunya kita harus bisa mengorganisasikan sumber daya yang kita miliki. Kemarin misalnya kita sudah membahas tentang sumber daya itu ternyata cukup banyak juga ya. Banyak teori-teori yang menyebutkan sumber daya dari setiap perusahaan. Karena perusahaan itu ada yang bersifat manufaktur, ada yang bersifat services. Jadi sumber daya juga berbeda-beda. Paling tidak sumber daya yang akan kita kelola itu pertama karyawan atau misalnya manusianya itu sendiri. Itu harus kita kelola. Berarti itu harus kita organisir supaya mereka itu bekerja sesuai dengan kemampuan mereka dan mereka bisa sama-sama mencapai tujuan. Kemudian juga selain orang ada misalnya uang. Uang juga kan merupakan sumber daya yang harus kita kelola. Uang itu harus kita organisasikan. Siapa yang akan mengorganisasikan uang? Karyawan-karyawan kita. Karena yang akan mengerjakan kegiatan keuangan itu kan karyawan. Jadi supaya uang itu tidak terjadi banyak pemborosan, harus kita organisasikan. Uang itu untuk apa? Kemudian juga ada yang namanya produksi. Produksi menggunakan teknologi, juga menggunakan orang, supaya bahan baku yang sudah kita siapkan itu bisa menjadi
produk, baik jasa maupun barang yang punya nilai. Itu semua harus kita organisasikan. Maksudnya organisasikan dalam perusahaan itu, sumber daya itu harus kita kelola menggunakan orang-orang. Siapa saja? Pertama, manajer. Bisa jadi manajer itu ya misalnya merangkap owner, atau memang kita mengangkat seorang manajer. Manajer itu yang akan mengorganisasikan sumber daya yang perusahaan miliki. Kemudian juga karyawan. Kenapa karyawan? Karena mereka itu akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam perusahaan kita. Misalnya mengerjakan tentang uang, berarti dia tentu akan mengorganisir bagaimana uang ini bisa bekerja secara terintegrasi dengan bagian-bagian lain. Kan tidak mungkin misalnya kita bisa memproduksi barang dengan baik sesuai dengan harapan konsumen kalau misalnya uang yang kita miliki itu tidak pernah kita organisasikan. Misal uang itu misalnya untuk modal kerja, berapa persen untuk modal kerja. Kemudian uang itu juga untuk investasi, berapa persen untuk investasi dan lain-lain. Nah itu kan harus kita organisasikan. Uang kita kelola, kemudian juga produksi harus kita kelola. Karena kalau misalnya uang kita kelola, kemudian produksi tidak kita kelola atau tidak kita organisasikan, mungkin tidak akan sinergi. Uang kita kelola, produksi kita kelola, kemudian juga pasar kita kelola. Kenapa pasar harus kita kelola? Soalnya yang kita harapkan dari kegiatan usaha itu kan untung. Untung itu bersumber dari misalnya konsumen. Konsumen yang puas itu tentu akan memberikan keuntungan karena dia belanja lagi dan kemudian membawa teman-teman dia yang pada akhirnya penjualan bisa meningkat. Itu harus kita organisasikan. Kemudian selain pasar, SDM atau orang-orang yang akan melakukan pekerjaan yang ada dalam perusahaan pun harus kita organisasikan. Jadi misalnya siapa-siapa saja yang akan mengerjakan kegiatan keuangan, kegiatan produksi, kegiatan pemasaran, kemudian kegiatan mengolah orang, dan juga termasuk IT. Siapa-siapa saja. Sehingga kalau kita berbicara organisasi, itu berarti berbicara tentang tugas dan tanggung jawab dari masing-masing karyawan. Jadi karyawan itu nanti yang akan mengorganisasikan sumber daya yang ada dalam perusahaan, tentu semuanya berpusat kepada seorang manajer. Sehingga dalam organisasi kita harus membuat struktur. Maksudnya apa? Supaya orang-orang yang mengerjakan pekerjaan yang cukup banyak itu bisa terintegrasi. Pada akhirnya dalam organisasi kan selain ada struktur, misalnya siapa melapor kepada siapa. Satu pimpinan misalnya memiliki anggota atau karyawan yang menjadi bagian operasional berapa orang. Jadi secara teori misalnya berbicara organisasi itu kita akan berbicara tentang spesialisasi pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam organisasi itu harus kita pecah menjadi bagian yang mungkin lebih jelas, lebih detail. Setelah kita pecah menjadi beberapa bagian, kemudian kita kelompokkan ke dalam sebuah departemen. Departemen keuangan misal ya, departemen produksi, departemen SDM, departemen marketing, departemen IT. Nah itu pengelompokan berdasarkan pekerjaan yang sudah kita spesialisasikan supaya ada kesesuaian antara pekerjaan dengan kompetensi masing-masing orang. Nah itu juga termasuk bagian dari organisasi dalam sebuah perusahaan. Terus selain misalnya organisasi memiliki struktur, memiliki departemen, juga organisasi itu akan memiliki yang namanya rantai komando. Berapa karyawan
yang akan menjadi tanggung jawab kita, misalnya kata orang keuangan. Jadi kalau berbicara tentang pengorganisasian, berarti kita akan berbicara tentang organisasi. Jadi cukup kompleks ya berbicara tentang organisasi, karena pengorganisasian itu merupakan bagian dari implementasi rencana yang sudah kita buat. Jadi kalau misalnya pengorganisasian tidak kita pahami, tidak kita kuasai, mungkin orang-orang yang akan mengerjakan kegiatan dalam perusahaan itu pun akan menjadi tidak terarah. Karena itu di sini fungsi manajer itu bagaimana setiap orang bisa bekerja sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Sehingga organisasi itu kalau mendapatkan dukungan karyawan yang kompeten akan dengan mudah menghasilkan barang-barang yang sesuai dengan harapan-harapan konsumen. Nah, itu maksudnya pengorganisasian dalam sebuah kegiatan usaha. Oke, baik Pak. Berarti ada sangkut pautnya gak sih Pak dengan istilah the right man and the right job? Tadi kan Bapak juga tadi juga Bapak kan berkata ya, memberikan pemahaman kepada sobat UMKM mengenai penempatan yang harus sesuai. Berarti ini juga sama Kang Anggi dengan prinsip manajemen, yaitu the right man and the right job. Menempatkan orang pada tempatnya dan pada pekerjaannya. Oke, nih Pak. Jadi sudah disinggung bahwa dalam fungsi yang kedua ini pengorganisasian lebih ke penempatan gitu ya Pak, pembagian tugas gitu Pak. Nah, dalam mengorganisir ini Pak, sebuah sumber daya yang perusahaan miliki, tapi seringkali gitu Pak terjadi permasalahan ataupun pertanyaan, bagaimana sih cara kita itu dapat membagi tugas agar semua anggota tim itu dapat bekerja secara maksimal gitu Pak? Ya, kan tadi kita sudah membahas tentang pengorganisasian. Maksudnya manajer dan juga karyawan akan mengorganisir seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga kalau misalnya kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal dari proses produksi atau kegiatan bisnis kita itu, tentu di sini kita akan memerankan bagaimana manusia-manusia itu atau karyawan-karyawan itu bisa bekerja itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jangan sampai misalnya kita salah dalam menempatkan orang. Oleh karena itu, dalam pekerjaan itu ada yang namanya job analysis. Kita harus menganalisa pekerjaan, kemudian setelah itu muncul pekerjaan itu kita urai. Kemudian pekerjaan itu kita sesuaikan dengan masing-masing kompetensi dari karyawan. Nah, di sini rentan biasanya. Ketika kita akan menempatkan karyawan, kadangkala kita terjebak. Karena, dia itu memang orang saya. Dia itu memang sudah saya dan sebagainya. Nah, ini juga akan menimbulkan resiko karyawan-karyawan itu tidak akan bekerja maksimal dan bahkan akan membuat karyawan itu menjadi demotivasi karena pekerjaan yang kita berikan kepada mereka itu sebetulnya tidak ada kesesuaian dengan kompetensi yang dia miliki. Nah, ini pentingnya kita menempatkan karyawan sesuai dengan kompetensi yang dia miliki berkenaan dengan hasil dari job analysis. Jadi kita harus hati-hati ya dalam menempatkan orang sehingga proses organisasi itu akan berjalan dengan baik. Begitu. Betul. Berarti harus ada analisa yang baik juga dalam penempatannya. Iya, betul. Nah, Pak, setelah ada nih kita tempatkan nih karyawan ini, jobnya di sini, setelah adanya analisa. Nah, Pak, gimana sih caranya supaya tim itu tetap berjalan sejalan dan tidak terhambat satu sama lain? Ya, sebagai ini kan tugas manajer ya atau misalnya pemilik usaha. Jadi sekalipun misalnya kelompok usaha UMKM, tetap kita harus menyampaikan kepada seluruh karyawan kita itu bahwa kita punya tujuan, punya strategi. Bagaimana caranya supaya tujuan itu bisa kita capai, karena itu salah satunya bekerja bersama itu menjadi modal
untuk mencapai tujuan itu. Karena kalau bekerja sendiri, tentu hasil capaian orang itu tidak akan maksimal, atau dengan kata lain bisa efektif tapi tidak efisien. Jadi sebaiknya memang dalam sebuah organisasi usaha itu bekerja yang harus kita budayakan itu bekerja berdasarkan tim. Bagaimana caranya seorang manajer, bagaimana cara seorang pelaku UMKM bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan. Karena kalau tujuan bisa kita capai, keuntungan yang kita dapatkan itu pertama perusahaan nilainya bisa meningkat, pemilik mungkin pendapatannya bisa meningkat, demikian juga karyawan pasti akan mendapatkan return sesuai dengan yang dia berikan kepada perusahaan. Terus begitu. Oke. Berarti kuncinya itu ada di manajer, bagaimana mereka membuat tim yang solid, tim atau best work. Ada juga kan istilah kita ini dalam tim itu bukan Superman, tapi super tim, Kang Anggi. Iya betul, tidak boleh ada istilah Superman, karena sekalipun misalnya dia itu Superman, kalau bekerja sendiri tetap aja tidak akan menghasilkan sesuatu yang mungkin maksimal. Oke, betul. Berarti kuncinya itu teman-teman UMKM, bagaimana sobat-sobat UMKM di rumah bisa membuat teamwork yang bagus atau sebuah tim yang hebat, yang kompak, yang solid. Gak ada istilah pekerjaan ini bisa selesai karena saya, pekerjaan ini selesai karena dia. Enggak teman-teman, tapi semua pekerjaan itu bisa selesai karena adanya kerja tim yang baik atau super tim yang bagi gitu Kang Anggi. Iya. Nah Pak, terkadang nih Pak dalam sebuah pengorganisasian sumber daya yang kita miliki terdapat beberapa kendala nih Pak Anti dan Bapak juga, bahwa kendala tersebut diakibatkan dengan beberapa keterbatasan nih Pak, mulai dari permasalahan mengenai biaya, permasalahan mengenai tenaga kerja yang kita punya gitu Pak, yang tidak bisa perusahaan selesaikan secara singkat gitu Pak. Iya. Nah, menyingkapi hal tersebut gimana tuh Pak? Ya kan tadi ya, masalahnya itu tergantung kepada sosok manajer. Iya. Karena manajer itu juga punya fungsi kepemimpinan. Bagaimana dia bisa mengatur, mengolah, mengarahkan karyawan. Nah, itu kembali kepada awal ketika seorang manajer merekrut karyawan. Jadi kalau misalnya kita akan membentuk tim yang super, tentu kuncinya itu bagaimana kita melakukan seleksi awal terhadap karyawan-karyawan yang akan kita rekrut atau calon-calon karyawan yang akan kita pekerjakan dalam bisnis kita. Itu memang harus sesuai dengan kriteria. Misalnya, kalau kriterianya itu memang sesuai dengan kompetensi yang kita inginkan, sehingga kita kan perlu melakukan uji kompetensi kepada calon-calon karyawan. Kalau misalnya sudah kita rekrut dengan cara-cara yang memang bisa membangun sebuah tim yang super, baru kita berikan pengetahuan atau berikan pelatihan. Terutama kita sampaikan kepada karyawan-karyawan kita itu bahwa kita punya misi dan misi seperti ini. Misi dan visi ini tidak mungkin bisa kita capai tanpa ada kerja dari tim yang super. Jadi intinya kembali kepada seorang manajer, bagaimana dia ketika dulu merekrut karyawan, sehingga dari karyawan itu kita dengan mudah bisa membangun tim yang solid, tim yang super. Jadi itu harus benar-benar kita pahami ya, jangan sampai menyalahkan karyawan. Ternyata kita misalnya salah merekrut karyawan, salah menempatkan karyawan, kemudian juga salah melihat sebetulnya potensi karyawan itu kemana. Nah jadi kembali ke seleksi dan ya pengembangan karyawan itu sendiri. Berarti Pak masuk juga kepada karakter seorang pemimpin. Karena kadang ada juga seorang pemimpin ketika sebuah perusahaan nih gagal target atau apa, dia itu seolah-olah menyalahkan kepada bawahannya. Tidak boleh begitu. Pemimpin yang bijaksana tentu ketika ada kegagalan yang harus dia salahkan itu dirinya sendiri. Karena karyawan itu kan orang yang bekerja membantu kita dan orang yang bekerja karena arahan kita. Jadi kalau misalnya ada kegagalan, ya mungkin kita harus melakukan analisa, kemudian membuat sebuah problem solving. Kenapa terjadi kegagalan?
Kembali, pemimpin harus bertanggung jawab karena pekerjaan karyawan itu semuanya memang tanggung jawab pemimpin. Seperti tadi kan rantai komando. Misalnya dalam bidang keuangan, orang keuangan itu harus bertanggung jawab tentang kebijakan-kebijakan keuangan. Jadi dia itu harus mempertanggungjawabkan pekerjaan dia sebagai manajer keuangan, sebagai manajer produksi, sebagai manajer marketing. Jadi kita tidak boleh serta-merta menyalahkan karyawan. Karyawan mana yang kita arahkan, yang kita pengaruhi, yang kita motivasi. Jadi kalau karyawan tidak bekerja dengan baik, kita mungkin tidak bisa mengarahkan, mempengaruhi, memotivasi. Begitu. Jadi pemimpin dulu yang harus kita evaluasi. Berarti masuk juga kepada sebuah kepercayaan, Pak. Kadang seorang pemimpin itu susah untuk percaya kepada Karyawan. bawahannya atau karyawannya. Nah, masalah kepercayaan itu dapat kita bangun dengan banyaknya kita melakukan diskusi-diskusi, kemudian melibatkan mereka dalam problem solving. Walaupun misalnya ada tamatan SD, tamatan SMP, jangan. Dia punya pengalaman, dia punya insting, tetap harus kita libatkan ketika ada persoalan-persoalan perusahaan yang pada saat itu urgent kita segera pecahkan. Nah, dengan cara begitu tentu karyawan, manajer akan tumbuh kepercayaan. Kalau sudah tumbuh kepercayaan, akan tumbuh juga tanggung jawab dari masing-masing karyawan untuk mencapai tujuan mulia dari sebuah perusahaan. Begitu. Berarti fokus terhadap tujuannya. Salah satunya dengan memberikan sebuah kepercayaan kepada seorang karyawan. Tapi Pak, kadang juga karyawan itu kalau sudah diberikan kepercayaan, udah pasti ini juga udah percaya seorang pemimpinnya. Nah, gimana tuh Pak cara mengatasinya? Kan ada fungsi controlling, pengarahan. Walaupun misalnya kita sudah memberikan delegasi kepada karyawan-karyawan pilihan kita, tetap kontrol itu tidak boleh lengah, tidak boleh kita biarkan. Jadi sekalipun karyawan-karyawan yang sudah kita pilih itu tidak berikan job, nah kita akan ukur bagaimana hasil pekerjaan dia itu sesuai tidak dengan kesepakatan awal bahwa misalnya pencapaian tujuan itu sekian persen. Kalau misalnya belum tercapai, evaluasi bersama. Jadi tetap harus ada kontrol ya. Jadi jangan mentang-mentang misalnya seorang manajer, seorang pemilik perusahaan ketika sudah percaya kemudian membiarkan, jangan, tetap ada kontrol. Ada kontrol. Kenapa? Bisa jadi orang itu kalau sudah mendapatkan kepercayaan unkontrol, merasa saya dipercaya, kemudian dia bisa bertindak unkontrol, tidak terkontrol. Iya, Jadi baik-baik Pak. sangat penting sekali ya peran seorang pemimpin atau Betul. leader di sini Teh Anti. Oke Pak, mengenai pengorganisasian. Nah, ketika kita sudah mengetahui nih cara mengorganisasikan, cara membagikan, terus cara supaya kita tahu bahwa kita tuh udah benar, udah bagus nih cara pengorganisasiannya. Bagaimana tuh cara mengetahuinya? Dan yang kedua Pak, ketika di tengah-tengah perjalanan kita tuh dihadapkan dengan permasalahan, oh ternyata sistem pengorganisasian yang kita lakukan tuh salah nih. Nah, bagaimana cara perusahaan menyikapinya, Pak? Jadi begini ya, untuk melihat apakah proses organizing yang kita lakukan itu sukses atau tidak, ukur kinerja dari output. Kalau outputnya itu ternyata kita hitung pencapaian tujuan dari output itu ternyata kurang. Apalagi misalnya banyak memakan biaya sehingga terjadi pemborosan, ukur. Kalau misalnya pengorganisasiannya itu memang sukses, tentu kita akan melihat produk berupa barang dan jasa itu memang sesuai dengan target yang semula kita tetapkan. Kan kita ketika akan menetapkan sebuah target atau sasaran itu kan duduk bersama. Karena karyawan-karyawan kita itu juga sekali-kali harus kita libatkan. Bagaimana nih supaya perusahaan bisa meningkatkan penjualan, berarti kan kualitas harus kita jaga dan bahkan tingkatkan. Yang kedua juga ya mungkin barangkali kita harus belanja promosi yang memang memadai. Jangan sampai misalnya kita punya barang yang bagus, kata konsumen ya, tapi kita kurang promosi, sama aja. Barang bagus tapi tidak terkenal karena memang kurang kita perkenalkan.
Nah itu jadi tugas-tugas manajer itu cukup luas ya. Luas sekali. Terus apa lagi barusan pertanyaan? Ketika kita udah menentukan nih di tengah-tengah jalan, ternyata kita tuh menyadari Pak bahwa pengorganisasian atau pembagian yang kita lakukan tuh salah gitu Pak. Ya kita memang harus evaluasi. Jadi fungsi controlling atau evaluasi dari seorang manajer itu memang harus terus kita kerjakan. Kalau misalnya evaluasi tidak pernah kita lakukan, kita sulit kan mencari di mana sih titik kesalahan yang kita lakukan selama ini. Kan evaluasi itu jangan sampai terjadi sesudah hasil kita dapatkan, jangan. Sebelum, pada saat, apalagi sudah selesai. Itu harus kita evaluasi. Evaluasi sebelum kita mengeksekusi rencana, evaluasi. Ketika rencana itu kita implementasikan juga evaluasi. Ketika misalnya hasil dari proses implementasi itu juga kita evaluasi. Jadi itu evaluasi itu jangan sekedar ketika barang sudah selesai, jangan. Nanti hasilnya ya tidak begitu baik dan biaya kan tinggi. Jadi ada yang namanya preventif, kan pencegahan itu berarti sebelum kita eksekusi rencana, evaluasi. Ketika proses untuk mengimplementasikan rencana-rencana itu, evaluasi. Apalagi hasil. Jadi sebaiknya begitu, paralel. Oke Pak, berbicara mengenai evaluasi, tadi Bapak juga menyinggung mengenai preventif dan paralel. Mungkin sobat UMKM di rumah belum mengerti Pak, boleh dong dijelaskan? Jadi begini ya, maksud evaluasi preventif itu sebelum terjadi masalah sebaiknya ketika kita akan mengerjakan pekerjaan, evaluasi dulu. Apakah pekerjaan yang akan kita kerjakan itu memang sudah sesuai dengan kemampuan masing-masing karyawan atau belum? Kemudian ketika proses mengerjakan pekerjaan itu, apakah memiliki kesiapan dari pihak karyawan atau bagaimana? Apalagi misalnya ketika hasilnya sudah bisa kita kelihatan atau sudah keluar, maka itu juga harus kita evaluasi. Jadi evaluasi itu sebelum terjadi sesuatu kita harus sudah melakukan pengawasan. Apalagi dalam proses, dalam produk yang sudah jadi. Itu harus kita lakukan evaluasi. Jadi maksudnya preventif itu, teman-teman UMKM, sebelum terjadi masalah, sebaiknya masalah itu sudah kita ketahui sebelumnya. Gitu. Kalau tadi Pak mengenai paralel sendiri gimana tuh Pak? Ya maksudnya evaluasi itu kan dari mulai sebelum kita eksekusi, pada saat kita eksekusi, sesudah kita eksekusi kan paralel, kita evaluasi ini. Oh jadi ada tahap-tahapannya gitu. Jadi semuanya harus UMKM. kita lakukan. Jangan sampai seperti yang saya katakan, kita melakukan evaluasi ketika sudah terjadi masalah. Itu biayanya tinggi. Karena barangnya sudah jadi. Coba kalau misalnya sudah ketahuan ketika dalam proses atau sebelum kita proses, ternyata bahan baku ini kurang bagus. Sebaiknya jangan kita proses. Kenapa bermasalah? Nah, itu kan hasil dari tindakan preventif pencegahan. Jadi jangan memaksakan memproduksi barang kalau bahan bakunya itu tidak layak kita produksi. Nah, ini sobat UMKM kadang-kala memaksakan diri karena memang biasa bekerja, kemudian ketika ada pekerjaan yang ternyata ada masalah, tetap aja dia bekerja. Jadi bukan tidak boleh bekerja itu wajib, tetapi bekerja sesuai dengan yang mestinya kita kerjakan. Kalau bahan bakunya tidak bagus, jangan paksakan kita kerjakan. Kenapa? Bermasalah nantinya. Jadi kalau sudah jadi barang kan bermasalah, barangnya tidak bisa kita jual, sementara biaya sudah kita keluarkan. Nah ini harus hati-hati. Tapi Pak, gimana kalau kita itu dihadapkan dengan bahan yang ada itu hanya tawaran ini, sedangkan tuntutan kuantitas atau barang yang dibutuhkan itu banyak. Gimana tuh Pak kalau dihadapkan seperti itu? Nah kembali kan kepada perencanaan. Jadi perencanaan itu ya harus benar-benar terukur kan. Berarti kalau terukur, bahan baku atau resource yang kita miliki itu juga harus kita ukur. Kalau memang bahan bakunya kurang, bahan bakunya terbatas, tujuan pun ya harus kita batasi. Sehingga dalam tujuan kan ada istilah semua tujuan itu harus
spesifik. Kita batasi. Kenapa? Ini resource-nya tidak mendukung. Ini bahan bakunya tidak memadai. Ini orangnya tidak memiliki kapasitas. Nah, ini yang harus paralel ya antara apa yang harus kita lakukan dengan rencana yang sudah kita tetapkan. Ini harus berbanding. Jangan sampai misalnya rencana terlampau tinggi, ternyata resource yang kita miliki, waduh terbatas Pak. Wah, ya salah dalam perencanaan. Oke, berarti balik lagi ada sangkut pautnya di perencanaan. Makanya perencanaan ada di nomor 1 di Iya. fungsi manajemen itu. Dan yang kedua adalah pengorganisasian, Kang Anggi. Betul. Nah itu udah eksekusi ya. Jadi kalau perencanaan itu kan sesuatu yang belum kita kerjakan. Tapi kalau pengorganisasian kita sudah action. Action apa? Mengorganisir sumber daya yang perusahaan miliki. Oke, sangat-sangat menarik dan sangat-sangat bermanfaat pastinya bagi sobat UMKM di rumah nih Teh Anti mengenai pengorganisasian ini. Iya. Nah, terima kasih Bapak. Mungkin sobat UMKM sekarang udah lebih naik level nih pemahamannya. Betul. Mulai dari level pertama udah kita bahas, level kedua mengenai action, aksi, udah pelaksanaan. Pokoknya ini mah udah tuntas dibahas gitu ya Teh Anti. Betul. Tapi Kang Anggi, kita itu baru di fungsi manajemen Iya, yang kedua. Masih ada 3 lagi fungsi manajemen. Di mana sobat UMKM di rumah ini harus tuntas, harus mengetahui kelimanya Kang Anggi. Jangan setengah-setengah, nanti hasilnya juga setengah-setengah. Nah, harus tuntas nih Teh Anti. Caranya gimana? Ya tonton terus podcast Iya. Elko Entrepreneurship. Karena begini, kan misalnya dalam mengelola perusahaan itu berarti tahapan yang harus kita lakukan itu kan formulasi. Formulasi itu kita harus bisa menyusun rencana. Kemudian setelah kita membuat formulasi, baru kita lakukan implementasi atau aksi. Itu sudah termasuk bagian dari pekerjaan yang akan kita lakukan. Tapi terakhir, semua yang kita lakukan dari mulai formulasi, implementasi, evaluasi. Jadi yang harus kita evaluasi itu apa? Perencanaan, evaluasi. Proses eksekusi, evaluasi. Jadi siapnya terkontrol. Iya. Sukses UMKM pasti. Iya, pasti Oke, sukses. pasti Apalagi sukses. udah terus secara step by step channel kita diikuti Mengikuti gitu Teh sesuai Anti. dengan teori yang ada. Tapi teori juga kata kemarin, manajemen itu bukan hanya ilmu atau teori, tapi Juga seni dalam melaksanakannya Kang Anggi. Berbicara mengenai evaluasi juga Pak, di mana evaluasi itu harusnya itu ada 2 arah ya Pak ya, antara seorang pemimpin dan bawahannya atau karyawannya. Gimana tuh Pak? Iya, kalau evaluasi itu kan sebetulnya kita mengevaluasi 1 rencana kita evaluasi. 2 ketika implementasi atau eksekusi kita evaluasi. Dan bahkan evaluasinya itu sendiri harus kita evaluasi. Karena bisa jadi alat ukurnya sudah bengkok. Iya. Betul nggak? Betul. Jangan sampai misalnya, Bapak ternyata perencanaan bagus, implementasinya bagus, kok hasilnya tidak bagus? Mungkin alat untuk mengukur hasil kontrol kita itu ternyata sudah tidak relevan atau terus bengkok. Ya gitu. Jadi yang harus kita evaluasi itu kan formulasinya kita evaluasi, implementasinya kita evaluasi, termasuk juga evaluasinya kita evaluasi. Oke. Pilih jidanannya bengkok. Udah tidak bisa dipakai gitu Berarti ya. masuk juga ya Pak ya di perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ketika jangka pendek sudah selesai, mau ke jangka menengah, evaluasi terlebih dahulu. Evaluasi terus. Dari jangka menengah ke jangka panjang, evaluasi. Iya, kenapa kok pada akhirnya usaha tidak berkembang? Oh, ternyata jangka pendek yang kita sudah dapatkan, jangka menengah yang sudah kita dapatkan tidak bisa mendukung perusahaan bisa berkembang lebih bagus. Oke. Berarti kuncinya itu adalah evaluasi. Sama seperti perusahaan, kita juga butuh evaluasi Sobat UMKM. Jadi apabila Sobat UMKM ada masukan atau apapun itu, kita sangat terbuka. Karena ini juga bagian dari evaluasi kita dalam mengembangkan pemahaman-pemahaman atau membagikan pemahaman bagi Sobat UMKM. Supaya lebih baik lagi gitu ya. Betul banget Kang Anggi. Oke, Sobat UMKM di rumah, kami harap episode yang telah lalu nih sampai sekarang
banyak manfaat dan pemahaman yang dapat sobat UMKM di rumah petik Betul. dan dipahami gitu ya. Dan tidak lupa Teh Anti, tidak lupa dan tidak akan lupa untuk mengingatkan sobat UMKM, jangan lupa tekan lonceng notifikasi dan jangan lupa subscribe channel kami, channel podcast Elko Entrepreneurship. Dan jangan lupa sobat UMKM seperti yang tadi saya katakan dan teman saya jelaskan bahwa evaluasi itu sangat penting ya Kang Anggi. Iya, betul. Maka kita membuka sebanyak-banyaknya seluas-luasnya bagi sobat UMKM yang ingin mengevaluasi setiap konten kita. iya. Kita akan menerima setiap evaluasi yang sobat UMKM berikan dan akan kita perbaiki tentunya. Oke, dan akhir kata kita ucapkan Sampai jumpa. Terima Terima kasih Bapak. Sama-sama. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.